Tak tanya nih Mbak Pilda ya. Kalau semisalnya non muslim nawarin Mbak Pilda ngunyah daging babi, mau nggak? Nggak usah ditelan dulu, mau nggak? Oke teman-teman, jadi hari ini aku kedatangan tamu dari mana Bung? Saya tuh dari fotografer di daerah wisata Malioboro. Oke. Ya, saya itu dalam komunitas Pokoi Balangkon yang bergerak di bidang adat busana adat Jawa. Adat Jawa ya. Atas nama? Nama saya Bobby Cool, yang biasa tuh Bobby fotografer. Saya punya IG. Oke. Nanti follow aja Bobby Cool. Bobby fotografer Malioboro. Oke. Nah, yang satunya ini saya Didit, saya dari IMJ Yogyakarta. Oke, mewakilkan Institut Musik Jalanan di sepanjang Malioboro dan sekitarnya. Oke, garis filosofinya ya, Iya. Malioboro dan sekitarnya. Adanya mereka ini mau podcast lagi tentang berita viral yang dimana seorang konten kreator itu memaksa orang yang tidak dikenal, pariwisata atau wisatawan yang non muslim ataupun yang tidak menutup aurat agar menutup aurat. Yang viral kan kayak gitu ya beritanya. Iya. Nah, kalau yang kemarin podcast kan dia ngomong kalau itu udah di setting. Sebenarnya bukan masalah settingannya. Iya. Bener. Tapi pandangan mereka yang taunya itu real kan beda. Iya. Dampaknya lah di sini. Dampak. Nah, dan sekarang kita bakal ngomongin dampak tersebut. Karena dia tadi bilang ada yang ngomong gini dan akhirnya kemarin berhubung Zafilda TV itu klarifikasinya di tempat saya. Jadi aku yang didatengin nih. Ada bahaya juga nih. Takut Bong. benar juga man, karena kita kan Yogyakarta itu memang kan dari dulu itu terkenalnya namanya itu sini kota wisata, kota terpelajar. Mau siapapun yang datang ke Jogja ini harus ikutin aturan dan ada istiadat di sini. Mau dia non muslim, mau dia muslim, yes, itu terserah. Kita tuh nggak ada pihak atau SP dari pemaksaan. Bakalan kita tuh ngikutin dia punya alur kan gitu. Semua kita di sini berbeda agama, tapi tetap kita satu tujuan kan gitu. Bineka Tunggal Ika. Ya itu namanya bangsa Indonesia. Nah, itulah toleransi yang sebenarnya. Ya itulah memang seharusnya. Nah, seharusnya. Seharusnya. Oke. Nih, kalau misalnya ngomong-ngomong masalah agama nih ya. Aku muslim. Kamu apa? Aku bisa bilang non muslim lah. Non muslim. Oke, non muslim ya. Muslim ya. Muslim. Oke, muslim. Jadi ini loh toleransi. Iya. Iya nggak sih? Kita bisa berteman, bisa asik, ngobrol nyambung, ngobrol bareng, ngerokok bareng, ngonten bareng. Sharing, gitu loh. Sharing bareng. Iya, sharing. Kalau nyambung nggak tahu lu. Iya, nyambung nggak? Nyambung, maksudnya kan gini loh, maksudnya kan Ngerti nggak? Oke, buat teman-teman semuanya yang di channelnya Iman, nanti bisa dikonfirmasi gimana tuh efek dari dampak kita tuh kan bergerak teman-teman semua itu di bidang pariwisata Yogyakarta, khususnya di daerah Malioboro. Oke, jadi adanya Mas Bobby ini, jadi dia itu menyampaikan keluh kesah terhadap saya akan dampak yang terjadi. Ternyata menimbulkan dampak. Dampaknya luar biasa. Luar biasa. Jauh banget ya. Contohnya dampaknya apa? Dampaknya kita tuh misalnya istilah kita tuh bergerak di bidang jasa fotografer itu. Jasa fotografer lah. Jadi orang kita tuh mau nawarnya tuh kayak takut gitu loh. Nanti ya ujung-ujungnya nanti kayak bikin konten yang kemarin gitu. Nanti ada apa-apa gitu. Nah, kan gitu. Jadi seharusnya kan sebelumnya buat Mbak Pilda sebelumnya kan untuk membuat konten ini seharusnya memikir buat jangka panjangnya, bukan untuk memikirin satu pihak gitu loh. Kita kan bergerak di bidang pariwisata itu masih mencakup wilayah-wilayah yang berbaur dengan wisata. Misalnya contohnya kayak macam kami komunitas fotografer Malioboro, satu tukang parkir, tukang beca, tukang andong dan sebagainya. Yang melibatkan terlibat dalam pariwisata. Iya, pariwisata di daerah Malioboro. Oke. Ya lumayan negatif berarti dampaknya. Dampaknya itu memang luar biasa negatif banget. Karena memang kita tuh untuk mencari pamor atau pure tuh enggak gini-gini juga kan gitu. Apa mungkin lebih bisa kita nyari konten yang berbau agama tapi dengan secara ya itu dia toleransi, bukan ada isinya apa pemaksaan. Kalau itu intoleran masuknya.
bukan toleransi. Iya benar. Iya nggak sih? Iya. Itu Kalau kayak pandangan, karena kalau toleransi ya udah, aku pakai Gini, misalkan gini. kayak gini Nah, ya udah, kamu ya pakai itu ya udah. nyaman aja kan gitu. Iya nggak sih? Ya seharusnya memang seperti itu Mas Iman pandangannya, cuman karena Mbak Pilda mungkin itu mau pingin hijrah dengan cara yang enggak sewajarnya ngomongnya gitu. Memang bagus misalnya dapat pahala juga dari Yang Maha Kuasa. Pahalanya itu enggak sebanding dengan apa yang dilakukan di ATKP lapangan gitu loh. Itu kan jadi dasarnya itu unsurnya itu pemaksaan. Jadi kan orang itu kan di Malioboro tuh bermacam-macam beragam ya. Ada yang mau bugil, mau apa terserah, kita tuh bodo amat kan gitu. Yang nggak bugil juga. Iya, maksudnya gitu orang lah. gila kalau jangan orang gila nanti kena kasur. ODGJ. Nah, pokoknya kan ya karena apa di Malioboro ini dari dulu memang itu terkenal itu memang kota yang paling terpelajar dan bebas. Dalam arti bebas itu dalam arti apa? Dalam arti bertoleransi, itu yang paling utama. Karena kita ini hidup di bangsa Indonesia bermacam-macam beragam agama. Okay. Nah, itu makanya Kebinekaan Tunggal Ika itu. Jadi coba kalau misalnya Mbak Pilda, nih tak tanya aja. Ya, tak tanya nih Mbak Pilda ya. Kalau semisalnya non muslim nawarin Mbak Pilda ngunyah daging babi, mau nggak? Nggak usah ditelan dulu, mau nggak? Nah, udah. Nah, coba aja udah gitu aja udah. Bener nggak yang aku ngomongin itu? Nah, karena kita kan seharusnya itu loh dong, ya kan? Nah, jangan gitu loh. Maksudnya kita tuh ini kan Malioboro ini terkenal dengan wisata yang ramah tamah gitu loh. Oke, jangan karena konten seperti ini berdampak buruk bagi yang kita penggiat wisata Malioboro. Oke, aku mau meluruskan nih, Bung. Aku bukan belain si Mbak Filda ya. Aku netral nih. Dari pihak sana pihak sini enggak. Sebenarnya ada beberapa yang DM aku juga. Iya, oke. Gara-gara konten yang kayak bikin seperti ini. Konten sama iya. si Mbak Filda tersebut gitu loh. Enggak cuma kamu yang pengen masuk di podcast aku akhirnya gitu loh. Iya. Dan banyak banget karena dia pengen menyampaikan keluh kesah satu dan bahkan korbannya pun pengen muncul di videoku. Iya. Gimana sih yang sebenarnya gitu loh. Nah, adapun ini aku bakal meluruskan tentang bilangnya gini, Bung. Mungkin setahu Anda, ya kan, itu konten real. Oke, ya. Tapi dia bilang itu settingan. Jelas-jelas kita setting terlebih dahulu gitu loh. Oke. Nah, itu menurut kamu masalah nggak sih? Menurut Bang Didit coba. Pandangan Mas Didit. Di konsepnya Ya. settingannya Settingan enggaknya itu ditonton di akhir kan? Ditonton di akhir. Nah. Yang nggak paham tentang itu udah nonton lebih banyak lagi. Iya, benar. Dan udah yang ngaku ada konten yang sama Mas Iman yang bilangnya settingan itu udah nggak didengerin lagi sebenarnya. Nggak didengerin lagi. Soalnya apa? Ketika kita pun misalkan membuat konten settingan, dia kan nggak mungkin meminta izin dulu terus diupload, ya kan nggak mungkin kan. Jadi orang tuh taunya oh ini real. Iya. Iya kan? Dan kita secara YouTuber ya mungkin dia goalsnya juga memang gimana caranya nyari viewer yang yang lebih banyak lah. Lebih banyak apapun itu caranya itu dan memang di situ kan yang dicari gitu kan. Karena pekerjaannya. Iya, karena benar. Memang YouTuber seperti itu cuannya di situ mungkin ya. Tapi memang nggak semua YouTuber seperti itu. Iya, benar. Aku kalau itu memang lagi kan. Nggak semua YouTuber seperti itu. Mungkin ada beberapa YouTuber yang bodo amat lah mau bikin konten apapun, yang penting saya popularitas saya naik, ya kan, naik daun, terus cuan juga meningkat. Dan di Malioboro kan jadi imbas banyak banget ini. Tamu mindsetnya udah takut ke Malioboro karena nanti takut ketemu orang ini, nanti takut ketemu Japilda ini kan. Dampaknya di mana? Jadi tamu jadi nggak datang, terus semuanya jadi kena imbas. Iya. Band-bandan jadi nggak ada yang nonton. Iya. Tukang andong jadi nggak ada yang numpang. Apalagi ada yang nyawer ya. Musisi Apalagi, jalanan. Orang yang datang aja nggak ada. Makanya Mas, dampaknya itu pasti bakalan kena semua gitu loh. Apalagi kita itu kan istilahnya penggerak di penggiat di budaya, ada istilah dari Yogyakarta ini gitu loh. Dan jujur aku sendiri, Bung, ada yang lebih penting lagi, Mas. Dia juga mengorbankan konten kreator yang lain kan banyak yang sejalan dengan Mbak Bilda ini, tapi
dengan konten-konten yang lain. Itu pun sekarang jadi dipandangnya udah ini dipermasalahkan. Jadi ada nanti semua para konten kreator yang ada di Malioboro kan banyak, Mas. Nggak cuma benar. Bilja. Ada, aku pernah lihat beberapa ada dengan konten Iya, masing-masing. Itu pun sekarang kena gebiauyah. Istilah di Jawa ini gebiauyah. Kabeh konten kreator Iya. jadi dibenci gitu loh. Konten kreator khususnya konten kreator Malioboro. Iya. Malioboro. Jadi Yang konten di Malioboro. karena di Malioboro ini memang cepat viral. Sampah tumpah pun kalau Enggak diapain pasti tetap viral. di Malioboro sampah penuh sampai bercecer-cecer, sama sampah di mana di lain tempat selain Malioboro itu beda. Tetap lebih viral yang di Malioboro. Cepret di foto. Karena di Malioboro itu memang jantungnya pariwisata. Di Yogyakarta. Viral. Ya iya, makanya kita bilang tadi, Mas. Karena kan walaupun kita tuh mau bikin konten apa gimana itu supaya naikin viewer, seharusnya kan berpikir panjang untuk dampaknya itu gitu loh. Iya. Jangan memikirin kita tuh bakalan viral, dapat viewers banyak, dapat cuan. Nah, sementara orang-orang yang di bawahnya ini enggak dipikirin gitu loh. Nah, gitu loh, Mas. Nih, aku jujur aja ya. Aku kan orang merantau juga nih. Iya. Bukan asli Jogja ya. Ya sama-sama Aku saja Jawa juga, Mas. Barat. Aku Indramayu. Iya. Kamu orang mana aslinya? Orang Pekanbaru juga. Pekanbaru. Nah, Sumatera. Sumatera. Iya. Oke. Pokoknya kalau Mas Didit Asli orang sini. Asli orang Iya, sini. asli orang sini. Pribumi. pribumi. Iya. Jadi kita walaupun merantau ya, kita ya harus tahu Iya. itu yang dikatakan di awal Iya. kan. Kita harus tahu adat istiadat sini ya kan. Itu kan Cara makanya itu kita- Mas Iman seperti peribahasa mengatakan di mana bumi diinjak di situ langit dijunjung kan gitu. Makanya kita tuh harus bisa tuh namanya itu seperti binatang bunglon. Harus bisa tuh menyesuaikan diri. Bener nggak? Ini keren nih. Kita tuh harus seperti binatang bunglon. Iya, bunglon. Bunglon itu kalau dia hinggap dimanapun Iya. pasti ngikutin dia punya alamnya. Menyesuaikan. Mau di hijau dia tetap hijau, mau di kuning mau dia tetap kuning. Mau dia di putih tetap putih dia. Karena itu namanya bunglon. Tapi lu bunglon hitam terus. Ya, itulah seperti itulah pandangan kita dalam kehidupan sehari-hari. Oke. Mungkin pesan yang mau disampaikan tuh kira-kira apa sih untuk konten-konten selanjutnya ataupun pesan untuk YouTuber yang ngonten di area Malioboro. Kalau saya gini, dari pemerintah setempat atau pengurus Malioboro khususnya UPT Malioboro ya, itu bikin meet up lah sama orang-orang terkait di bidang konten Kreatif, kreator, ya. konten kreatif itu biar terjadi paguyuban di situ. Jadi Paguyuban, benar. kalau ada apa-apa, si paguyuban ini juga harus punya pakem sendiri-sendiri. Iya. Jangan punya pakem sendiri. Ada satu yang dituakan untuk kalau terjadi sesuatu nanti bisa dikoordinasi dengan Mas Iya. siapa Ya, misalkan. yang penting jangan aku lagi, Bung. Waduh. Di komunitas itu adalah yang dituakan, terus bikin kesepakatan sih untuk jadi untuk kreatif kan luas kan, banyak kan, Ya. Dan bebas. kalau ini sampai ditonton sama mungkin apa namanya pengelola apa ya, maksudnya pengelola wisata ya, Ya, pengelola Malioboro wisata ya. khususnya di kota Oke. di Malioboro lah. Mungkin aku mau ngasih saran sih ya seperti itu. Ya, benar. Ada paguyuban, terus memang harus dibatasin sih. Iya, benar. Dan kita harus memilah dan memilih, Iya, gitu loh. Orang-orang Kontennya seperti yang apa bisa nih? pilihan gitu. Kontennya seperti apa nih? Jangan sampai gara-gara dia ngonten di Malioboro akhirnya Dampaknya kena tercoreng. semua sama anak-anak teman lain kan gitu. Gak Nah, cuma kena Malioboro semua. yang tercoreng, Jogja, Iya, kota. Iya, Masalahnya makanya, kota. Mas. Padahal kita kan kota pariwisata, gimana caranya untuk Iya. membangkitkan wisata yang ada di Jogja? Gimana Khususnya itu caranya di untuk daerah meramaikan? Malioboro khususnya. Khususnya daerah Malioboro. Oke, karena beliau ini bergerak di Malioboro. Iya. Usahanya. Nah, jadi kan buat Bapilda itu alangkah baiknya itu bisa menyampaikan permohonan maaf melalui sebuah video durasi pendek apapun panjang yang bisa untuk menyimbangin orang-orang lain itu bakalan bisa tuh bahwa Malioboro itu
yang saya itu memang salah gitu loh. Oke. Istilahnya itu rasa permintaan maafnya Mbak Pilda itu yang pengen kita dengar atau yang pengen kita lihat, cuman itu aja yang bisa saya sampaikan. Oke. Kalau permintaan maaf kemarin udah di channel aku Oke. tentang dia mengakui kesalahannya. Cuman kalau untuk permintaan maaf terkait dengan wisata tujuannya aku belum tahu nih. Ya makanya tak sampein aja buat malam ini. Semoga Mbak Pilda bisa lihat konten YouTube-nya Mas Iman ini dan bisa disampaikan kita. Aku tuh bergerak Mas, Mbak Pilda tuh pokoknya Blangkon bergerak di bidang jasa foto baju adat istiadat di daerah Malioboro. Khususnya ya. Karena itu loh dampak dari kontennya si Mbak ini kita luar biasa banget Mas Iman. Memang luar biasa. Jadi tamu-tamu yang pengen foto itu jadi takut Mas. Nanti ujungnya foto, nanti ujungnya nanti bikin kreator video. Sementara kita tuh nggak niat tuh, kita untuk foto aja gitu loh. Jadi ketika orang kamu menawarkan jasa foto, malah dikiranya untuk buat video. Iya benar. Ya itu dampak dari konten yang udah viral. Jadi nggak mau Mas takut gitu ya? Nggak mau takut semua. Gitu. Ya padahal cuma mau nawarin foto. Karena kita cuma nawarin jasa foto aja. Karena tamu tuh udah takut dulu di hadapan kamera tuh. Mau diapain nih gua nih? Padahal cuma mau difoto bukan video. Ya itu dia makanya Mas dampaknya ya. Takut dulu sama kamera tapi ya. Ya itu makanya Mas. Nasib. Karena memang kalau aku pribadi sih ya bodo amat lah kan gitu. Cuman yang aku pikirkan buat teman-teman yang lain gitu loh, kayak bergerak di andong, beca itu loh. Jangan bodo amat lah, kamu juga butuh makan. Iya, maksudnya kalau aku pribadi, kalau aku pribadi sih ya udah luar biasa, sangat dermawan sekali kan. Ada mungkin kayak Mbak Pilihan mungkin yang masih baru bergerak di kreator video, belum tahu dia tuh buat jangka panjangnya kan gitu. Dia tuh pengennya tuh lebih mementingkan pure sama cuan. Ya, aku yakin pasti itu yang ditamain. Biar gimana caranya viral. Enggak gitu-gitu juga Mbak Pilda. Padahal viewer dia kalau banyak nggak penting juga buat mereka. Iya, mau dia banyak mau apa enggak ada urusan sama kita gitu loh. Karena kan kita tuh memang buat jasa foto di Malioboro itu loh, wisata gitu loh. Dampaknya ya luar biasa banget ya. Oke, jadi enaknya gimana nih, Bung? Ya yang seperti yang awal tak omongin tadi. Nah, kalau bisa tuh ada waktu Mbak Pilda ataupun kita komunitas fotografer Malioboro namanya Pokoknya Blangkon. Kita tuh di Mirota Gallery ya, Mirota Gallery. Perempatan Pajeksan. Nanti Mbaknya ketemu sama saya ataupun ketua saya. Biar semuanya clear, biar tamu-tamu juga bisa seperti dulu lagi, bisa untuk minta maaf lagi. Langsung nih. Langsung aja. Nah, nanti karena apa? Karena kita tuh bergerak dapat kita punya namanya SK, surat keputusan dari pariwisata. Nanti kalau saya ini ketua kami tahu ini banyak itu bakalan diusir nggak bisa di Malioboro, butuh bikin konten lagi. SK apa sih? Nah, surat keputusan dari Dinas Pariwisata Yogyakarta. Ini loh, ini kan resmi. Ada nomor induknya ya? Ada. Nomor itu namanya resmi. Nomor induk kebudayaan. Makanya itu kan kita tuh kan harus benar-benar tuh mempertahankan budaya adat istiadatnya daerah Yogyakarta, khususnya tuh Malioboro. Jadi karena udah kontennya kreatornya kayak seperti ini udah viral, dampaknya sama kita Mas. Jadi tuh kayak pariwisata Yogyakarta tuh kayak udah miring gitu loh, negatif banget. Jadi memang ada beberapa yang komen seperti itu soalnya. Iya. Kayak kebanyakan ke Jogja gitu. Kebanyakan ada yang konten ada yang komen dukung. Ada tuh pasti kan ada. Ya pasti ada pro dan kontranya. Pro dan kontranya ada terus. Tapi ini yang kontra ini banyak ya. Itu hampir di seluruh Indonesia ya. Benar nih. Dampaknya ya. Iya, dampaknya itu luar biasa banget ya. Oke, kalau pesan aku pribadi nih ya. Kalau misalkan kita tidak tahu landasan atau pengetahuan agama kita masih dangkal lah. Dangkal. Iya. Janganlah membuat konten seperti itu, cari aman aja gitu kan. Iya. Kecuali dia bisa menjelaskan kenapa sih. Nah, masalahnya bawa toleransi. Itu paling sensitif sebenarnya di Indo ya, di Indonesia. Itu memang paling rawan kalau yang namanya itu berbaur dengan namanya itu agama. Itu paling cepat. Itu memang sensitif banget ya. Dan menurut dia toleransi, tapi menurut kita dan penonton itu bukan toleransi. Iya.
Iya benar. Iya kan? Iya yang adanya apa? Tolerin. Intoleran. Pokoknya tolerin namanya, tolerin. Karena apa kata bilang itu tolerin itu karena apa? Dia itu bekerja sama dengan secara apa? Paksa. Ini bukan zaman Romusa. Penjajahan Belanda, bukan beda. Romusa. Iya. Masa Romusa? Iya, iya dong. Kan istilahnya penjajahan perbudak kan gitu. Oh gitu. Romusa Belanda, Bro. Nah, tadi apa? Belanda kan. Jepang. Romusa Jepang, Bro. Kan gini loh, karena apa? Kita ini kan hidup di NKRI ini kan berbagai macam ragam suku dan budaya. pokoknya ras lah tak bilang. Oke. Jadi apalagi nih kalau yang namanya berbaur dengan agama itu paling sensitif banget. Mau siapapun orangnya kalau udah berbaur agama pasti cepat. Woi, viral banget ya. Bener. Makanya tadi tak bilang sama Mbak Pilda, kalau misalnya saya itu ya, mbaknya saya nawarin Mbak Pilda makan daging babi, nggak usah dikunyah, cuman nempel di mulut aja, mau nggak? Nah, itu aja. Mau nggak? Untuk dasar toleransi. Iya, kalau memang kalau memang dia punya aspek toleransi, monggo. Mau nggak? Hargai masakan saya dong. Bodoh sih kalau mau. Kalau mau bodoh ya kan. Ya makanya. Iya kan? Ya, itu dia tadi Mas Iman. Makanya kita bilang tadi. Karena kita tuh memang berbeda-beda orang, Mas. Enggak semuanya kita satu jalur, enggak cuma kita satu jalan. Tapi kan itu cuma suruh berhijab kan, enggak suruh ganti agama atau gimana. Enggak, cuman kan Mas Didit caranya itu loh terlalu pemaksaan banget Ya gitu. udahlah, janganlah masalah ini ya, janganlah masalah makan daging. Gini aja, lu pakai salib mau nggak gitu? Kalau salib atau gimana? Kalau salib itu Mas Iman saya rasa masih care lah orang, masih ada. Masih ada. Masih banyak. Tapi tergantung kan. Soalnya kalau dia itu kalau dia sama juga itu judulnya. sama, Iya, kalau dia sama Islami juga. banget, dia pasti bakal nolak. Iya. Karena di Islam itu ada yang bener-bener toleransi itu ada gitu loh. Iya. Kayak agamamu, agamamu. Iya, makanya Jadi, itu dia tadi saya bilang itu. tadi. Jangan ibarat kamu jangan selagi kamu nggak ngusik Aku punya agama, aku juga nggak bakal ngusik kamu. Aku nggak Iya, bakal ngusik kamu gitu loh. Iya kan? Iya. Itu kan makanya saya bilang tadi di Malioboro itu dari tahun 2012 beraneka macam tipe-tipe orang. Mau dia seksi, mau dia pakai rok mini, mau dia cuman pakai Jangan bilang telanjang. Jangan bilang telanjang. Enggak, maksudnya gini loh, mau dia bugil, mau apa. Kita itu bodoh amat. Selagi dia enggak ngerti orang. Enggak bilang telanjang tapi bilang bugil. Enggak, orang maksudnya gini loh, Mas. Maksudnya gini loh, di daerah Malioboro itu berbagai macam tipe orang yang nongkrong di sana. Mau dia pakai tank top, mau dia enggak pakai BH, bodoh amat. Oke. Selagi dia enggak nyusahin kita. Apalagi bule ya. Kasarnya ngomong kayak gitu ya. Iya. Apalagi bule, ya benar. Iya, oke memang itu. Karena apa? bule- Karena Malioboro memang tempat wisata khusus untuk dikunjungin orang-orang yang pengen tahu Yogyakarta itu memang apa. Nyaman enggak? Karena bule kesini cari tropis kan. Iya, itu Di dia sana, tadi. Di Makanya Eropa lagi salju mungkin ya kalau ngobrol-ngobrol sama apalagi bulan Juli Agustus ini ya banyak bule lagi, udah banyak bule ya. Cari panas mereka pasti pakai tank top. Jadi di Jogja kan pariwisata bukan untuk lokal doang. Bukan maksudnya, dong, Mas. mancanegara, Itu kan internasional. makanya kita bilang tadi, Mas, itu di daerah Malioboro berbagai macam etnis, suku dan agama yang nongkrong di Malioboro ini. Dari negara manapun pasti nongkrong sini. Tapi Ada. kita tuh nggak mau kita ngusik karena orang itu nggak mau diduduk kita. Makanya kita bilang tadi sampai pasti ada tuh timbal baliknya, Mas. Jadi dengan adanya konten kayak Mbak Pilih ini saya rasa itu udah mencoreng pariwisata yang dan satu lagi, Malioboro. satu lagi nih. Harusnya yang membuat konten di Malioboro ya khususnya ya. Harusnya gimana caranya dia juga agar membangkitkan wisata. Ya itu dia sih Untuk harusnya. menarik. Iya kan? Iya itu benar. Iya kan? Iya. Jadi Gimana kita tuh caranya sama-sama bisa dapat itunya gitu. Nah, itu baru nanti Bang Bobby malah berterima kasih gitu. sama jadinya. Mbak Pila, tapi kan dengan konten kayak seperti ini dong, ya kan? Kalau aku pribadi sih ya bodo amat kan gitu. Aku tuh gak mikirin karena teman-teman yang lain yang bergerak di bidang kreator, mikirin perut orang iya, lain juga. pariwisata juga. Iya kan? Semua itu memang kita tuh harus benar-benar sebelum kita tuh berjalan, kita harus mikir dulu jalan kita tuh kemana. Kaki kiri pakai kanan. Kalau kaki kiri tuh bakal ke Sarkem, kaki kanan itu bakal apa? Ke gereja. Bagi saya yang Tentukan non-muslim. jalan ninjamu. Iya, itulah. Tinggi. Itu makanya bilang tadi itu sebelum kita tuh melangkah harus mikir dulu. Ke Sarkem beli apa? Beli bunga, Bro. Iya kan? Pasar Karena iya, maksudnya itu Bunganya keren-keren, Bung. iya makanya itu kan maksudnya gini loh. Sebelum tujuan langkah kita ini untuk apa? Tujuan langkah kaki kita ini. Gitu loh seharusnya. Seharusnya orang yang punya ini. Tapi kalau orang yang ini ya bodo amat. Yang penting aku punya piur banyak. Mau viral nggak viral yang penting aku dapat cuan.
Harus Ya, mikir iya. ke depan lebih jauh lagi ya. Iya makanya buat jangka panjangnya. Kalau untuk 1 bulan 2 bulan monggo mau kamu viral. Kamu tuh mau teriak di Malioboro joget-joget bugil, bakalan viral kok. Kalau mau viral. Tapi itu kan enggak gitu-gitu juga. Oh, itu merugikan diri sendiri ya, Ya. bukan merugikan orang lain ya. Enggak. Kalau untuk mau viral ya, gampang. Tapi kita tuh harus mikir juga di penggiat teman-teman yang lain, di khususnya tuh pariwisata gitu loh. Oke. Dampaknya itu loh yang kita pikirin. Malioboro tuh cepat banget naik mas. Karena orang tahu tuh di daerah kota-kota manapun, kalau bilang Yogyakarta tuh Malioboro pasti tahunya. Enggak taunya ya enggak. Gunung Kidul enggak tahu bro. Taunya apa Malioboro. Oke. Ya. Biar durasinya nggak terlalu panjang ya. Keculak bro. Aku tahu dari tadi cukup. takut. Kira-kira cukup unek-uneknya. Apa yang Ya, disampaikan? cuman itu aja yang saya sampaikan itu. Kalau bisa tuh ada waktunya Mbak Pilda tuh monggo dengan senang hati Mbak Pilda ada rasa permohonan minta maaf khususnya kita tuh bergerak di bidang jasa fotografer berbau adat istiadat di Malioboro monggo. Oke. Jadi Mbak Pilda dengan rasa sopan, dengan rasa sungkan saya minta izinnya kalau ada waktu dan time-nya monggo. Saya tunggu di Mirota Gallery di perempatan Pajeksan. Terima kasih. Enggak ngancam kan lu? Enggak. Tanggung Mas. jawab kalau Benar, tidak enggak. datang. Enggak. Tanggung jawab. Ya tanggung jawab saya. Kalau dia datang. Kalau dia apa-apain kamu tanggung enggak. jawab. Iya, saya tanggung jawab. Iya. Nanti Mbak Pilda kalau ada apa-apa yang orang lain, nanti saya yang backing si Mbak Pilda. Yang penting Mbak Pilda tuh nyampein itu rasa video itu ngobrol face to face 4 mata. Oke. Face to face. Kalau 4 mata kesini aja bro. Kan harus ada Lebih ketuanya dulu, aman. Bro. Ya 6 berarti. Enggak maksudnya Mbak Pilda ngomong dulu sama ketua kita secara baik kekeluargaan gimana dapatnya baik-baiknya apa mungkin gimana Mbak Pilda juga bisa kerja lagi gitu loh. Jadi nggak ada rasa takut was-was gitu loh. Itu kalau punya sampein pesan buat Mbak Pilda monggo. Intinya minta maafnya secara langsung gitu. Iya. Nah, kalau dari Mas Didi gimana? Ya, ini kan bola api udah berjalan ya. Udah enggak jalan lagi bro, udah nyala. Udah ya. Iya. Udah apa iya bola Iya. api udah melundung kemana-mana ya. Iya. Kita harus redamkan. Iya, makanya itu mas. Kan udah terjadi seperti itu sampai sekda lagi kan. Sekda provinsi loh. Sudah tahu infonya. Udah tahu sampai Parah situ. banget. Terus ya udah nasional ini. Ya udah, viral bro. Udah direm itu berita buruk tentang itu wisatawan yang mau ke berkunjung sini kesini. biar jadi tetap jadi gitu loh. Ya kalau aku ketemu kalau harus disediakan waktu untuk bertemu pihak-pihak terkait, permohonan maaf karena tak kenal maka tak sayang kan, harus Iya. kenalan dulu sama biar kenal. Ya. Biar ngobrol langsung sama pengurus dari Malioboro. Nanti mungkin dari pengurus Malioboro itu meneruskan ke paguyuban yang lain gitu. Oke. Dan aku harap ya itu terjadi satu paguyuban para konten kreator di Malioboro kan banyak banget itu. Biar nggak terjadi seperti ini lagi. Benar. Rame-rame ke sana karena kita tetap kontennya di sana, nggak mungkin kita konten di gunung gitu. Iya. Iya. Iya benar mas. Tetap Malioboro. Nggak ada orang nih. Iya makanya. Karena paguyuban yang bergerak di Malioboro ini bukan hanya 1, 2. Weh, Ratusan. banyak banget. Banyak. Banyak banget. Dari paguyuban taksi misalkan itu ada beberapa di Pajeksan, di Dagen, Belum lagi di Andong, belum lagi di Beca, belum lagi harus ribet banget. Itu semua itu ada. Gaet. Ribet banget. Fotografer. Satgasnya itu ada masing-masing satgasnya. Satgasnya Andong, satgasnya Beca. Belum lagi kita punya jasa foto di daerah Malioboro. Oke. Mungkin itu aja ya. Ya, Cukup oke. ya. Ya. Oke. Cukup ya. Jadi podcast kali ini aku bakal tutup dengan kata-katanya dia. Jadilah orang seperti Bunglon yang selalu menyesuaikan dimanapun tempatnya. Thanks for watching.